Dalam rangka meriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Yayasan Colo Sagu Papua berupaya menggelorakan semangat melestarikan lingkungan melalui program tanam sagu. Hal ini dilakukan karena saat ini di tengah pesatnya pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, banyak dusun sagu yang dieksploitasi untuk pembangunan. Ketua Yayasan Colo Sagu Papua, Fredikus Maklaribon, ditemui di sela kegiatan yang dilaksanakan di Dusun Sagu BTI Pai, Selasa 20 Agustus 2024, mengatakan selain untuk melestarikan lingkungan, tujuan dari kegiatan ini adalah agar seluruh masyarakat Papua kembali ke pangan lokal. Hal ini dikatakannya karena era globalisasi saat ini banyak masyarakat Papua yang telah meninggalkan makanan lokal, terlebih khusus yang berbahan dasar sagu. Selain itu, perlu adanya pemahaman kepada warga mengenai bagaimana caranya untuk mengelola makanan dari bahan dasar sagu yang dapat diproduksi sehingga memiliki nilai ekonomis. Ditambahkannya, meski Papua kaya varian sagu, namun perlu adanya tindakan yang lebih, agar sagu tidak hanya menjadi bahan makanan saja, tetapi juga menjadi bahan yang berguna untuk melengkapi kehidupan masyarakat di tanah Papua. Lebih lanjut, dikatakannya diperlukan teknologi tepat guna yang dapat digunakan sehingga sagu memiliki nilai yang baik dan berdampak kepada masyarakat. Disinggung mengenai pendampingan, mantan Kapolres Jayapura ini menyatakan bahwa banyak pihak yang sudah melakukan pendampingan kepada masyarakat adat pemilik dusun sagu. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sagu yang digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kita mengembalikan sagu pada posisinya. Paling tidak itu nanti di meja makan itu jangan hanya menu yang lain. Sagu juga ada, menu sagu. Itu harapan kami. Kita mengkampanyekan terkait dengan makan sagu, tapi tidak ada keseimbangan dengan budidaya sagu. Tentunya ini kan tidak berimbang. Kita tahu sendiri bahwa usia produktif daripada sagu kan puluhan tahun, di atas 15 tahun. Tentunya kan waktu yang cukup lama. Dengan waktu 15 tahun ini kan pembangunan kan cukup cepat. Nah, ini kita harapkan dengan tanam sagu ini, kita harapkan juga para penggiat sagu dan para aktor daripada sagu dan juga pemerintah, paling tidak kita bisa ke depan merumuskan formula apa yang baik dan tepat untuk mempersingkat usia produktif daripada sagu di tanah Papua. Nah, kalau kita bicara sagu di Papua, kaya akan varian, kaya akan luas, tapi pemanfaatan sagu sendiri baru sebatas pada konsumsi keluarga. Belum bisa menambah nilai ekonomi yang baik. Sebenarnya sudah ada, tapi belum maksimal. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ada teknologi tepat guna yang bisa dipakai sehingga sagu ini memang dia punya nilai yang baik dan dia bisa memberikan kehidupan yang baik untuk masyarakat. Kalau masalah pendampingan sebenarnya itu sudah ada, baik dari beberapa literasi dan informasi itu kan sebagian mereka yang ahli di bidangnya sudah melakukan itu. Misalnya pendampingan UMKM terkait hasil olahan sagu itu ya, sarinya. Nah, terkait dengan yang lain itu memang perlu penanganan teknis lagi karena memang informasi yang kita dapat juga kan dulu sudah pernah ada orang kirim batang sagu ke Jepang untuk dibuat fiber pesawat. Nah, ini yang mungkin harus bisa dikembangkan kembali lagi karena kita lihat bahwa batang sagu atau sisa pelepas sagu ini kan tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, tentunya itu nanti tadi disampaikan Pak Asisten yang nanti ke depan kita diskusi, kita lihat dari diskusi itu mana-mana potensi apa yang bisa digali, bisa dimanfaatin dari pohon sagu itu. Mulai dari pohonnya, isinya sampai dengan daunnya. Apa yang bisa dimanfaatkan sehingga punya nilai ekonomis bagi masyarakat. Di tempat yang sama, Asisten 3 Bidang Umum Setdak Provinsi Papua, Derek Hegemur, menuturkan bahwa pemerintah Provinsi Papua akan sangat mendukung apa yang saat ini tengah diupayakan oleh Yayasan Colo Sagu Papua. Mewakili pemerintah Provinsi Papua, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Colo Sagu Papua yang memberikan perhatian khusus untuk budidaya dan pelestarian dusun sagu di Provinsi Papua. Karena menurutnya selain menjadi makanan pokok bagi masyarakat Papua, sagu juga bisa menjadi lambang atau penanda bagi orang Papua. Sagu menjadi selain makanan pokok yang sering disebut, juga sagu itu menjadi lambang, penanda bagi orang Papua. Meskipun sagu mungkin ada di mana-mana, tapi sagu punya nilai yang berbeda ketika sagu itu ada di Papua. Tentu kita, pemerintah Provinsi Papua bersyukur para penggiat pemerhati sagu, salah satunya adalah Ketua Yayasan Colo Sagu, dan tentu dengan pemerintah Kabupaten Jayapura yang memberikan ruang perhatian khusus untuk sagu
baik sagu itu dalam konteks di alam maupun di budidaya. Hari ini Yayasan Colo Sagu mempelopori kita untuk budidaya sagu. Ini sesuatu yang bagi pemerintah provinsi Papua adalah sesuatu langkah baik, langkah tepat di tengah derasnya pembangunan yang panjang, yang besar, yang tentu akan mencari lahan, tapi masih ada pemerhati sagu yang memberikan perhatian yang serius bagi kita semua. Karena itu pemerintah Papua sangat berterima kasih dan tentu saja akan mendukung program-program budidaya sagu ataupun program-program yang berkaitan dengan sagu, baik budidaya maupun olahan. Olahan itu bisa jadi penganan atau makanan apapun, baik itu juga bisa menjadi apa saja. Dan pemerintah provinsi Papua terus mendorong tumbuh kembangnya UMKM, apalagi kalau kita bisa UMKM di sagu. Ini sesuatu yang sangat baik. Jadi tentu perhatian pemerintah provinsi Papua akan terus mengupayakan selain dia kita tanam, tetapi juga dia menjadi pendapatan yang punya nilai ekonomis bagi masyarakat di sekitar atau masyarakat. Jadi sekali lagi pemerintah provinsi Papua sangat mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Yayasan Colo Sagu di Kabupaten Jayapura, Pak Fredrik dan teman-teman, dan juga dukungan pemerintah Kabupaten Jayapura dan Prof Papua pasti akan memberikan perhatian. Dan kita berharap nanti ke depan baik pemerintah Kabupaten Jayapura, Pak Fredrik dan teman-teman penggiat sagu, dan mungkin saja di wilayah yang lain di Papua, kita akan sama-sama duduk dan bicara terkait dengan sagu itu sendiri dan pengembangannya, nilainya dan pengembangannya, selain memberikan ruang bagi pemberdayaan, juga ruang-ruang bagi tumbuh kembang ekonomi rakyat dari tingkat bawah. Nah, ini kita akan membicarakan lebih lanjut. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini dia tidak berhenti di sini, tapi kita akan tingkatkan, naikkan dia jadi perhatian dan kebijakan di daerah. Semoga semua kepala daerah di Papua memberikan ruang dan perhatian yang sama bagi tumbuhan sagu ini, karena dia sangat dekat dengan orang Papua, terutama orang asli Papua, dan sekarang dinikmati bukan orang asli Papua, kita semua sudah menikmati sagu selain sebagai makanan, juga dia punya nilai tersendiri bagi. Kegiatan yang digelar Yayasan Colo Sagu Papua menanam 79 pohon sagu berbagai jenis yang hanya ada di tanah Papua. Untuk diketahui, tanaman sagu terdiri dari 39 spesies yang berbeda-beda, dan mayoritas dari 39 spesies sagu itu hanya ada di tanah Papua. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo, Para TV News mengabarkan.